Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudaraku, kalau saudara rindu setiap malam saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Karena dengan mensubscribe channel ini dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam, saudara akan mendapatkan postingan video renungan baru, sehingga setiap malam saudara akan dibaharui oleh firman Tuhan. Malam ini saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Setelah sepanjang hari kita telah diberkati oleh Tuhan, maka malam hari ini kita kembali akan disegarkan oleh firman Tuhan. Saudara juga akan didoakan saudara, sehingga pada malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang hidup bebas dari kekhawatiran. Saya percaya setiap kita rindu hidup bebas dari kekhawatiran. Mungkin di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi ada begitu banyak alasan yang masuk akal, yang menjadi alasan untuk kita hidup dalam kekhawatiran. Ada begitu banyak hal yang mengkhawatirkan dan sangat masuk akal jika kita khawatir oleh karena hal-hal itu kita alami, hadapi di dalam kehidupan kita. Namun demikian saudara, kita juga sama-sama tahu bahwa kekhawatiran itu adalah bentuk tidak beriman. Orang yang hidup dalam kekhawatiran adalah orang yang tidak beriman. Itu sebabnya saudara, kita perlu belajar bagaimana hidup bebas dari kekhawatiran. Karena jika kita khawatir dan tidak hidup dalam iman, kita tidak akan mengalami perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan. Berkali-kali Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak hidup dalam kekhawatiran, melainkan seharusnya mereka hidup dalam iman, supaya perkara besar, mujizat-mujizat mereka alami di dalam kehidupan mereka. Demikian juga dalam hidup kita saudara. Bagaimana kita akan menyaksikan perkara besar yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita? Hiduplah dalam iman, jangan khawatir. Tetapi sekali lagi ada banyak hal yang memang hari ini sangat beralasan jika kita khawatir akan situasi, akan kondisi, akan keadaan, bahkan akan masalah dan persoalan kita pribadi lepas pribadi. Itu sebabnya saat ini saudara, kita akan belajar bersama bagaimana kita bebas dari kekhawatiran. Apa yang kita perlu pahami supaya kita tidak terjebak di dalam kekhawatiran. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita malam hari ini adalah dari Lukas pasal yang ke-12, mulai ayat 22 sampai ayat 33. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung,
namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, satu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana satu kali Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka jangan hidup dalam kekhawatiran, di mana hal yang paling mendasar yang ditegaskan oleh Yesus adalah supaya mereka jangan khawatir akan apa yang mereka makan dan minum, dan supaya mereka juga jangan khawatir akan apa yang mereka pakai. Jadi terhadap hal yang paling mendasar, Yesus menegaskan supaya mereka jangan hidup dalam kekhawatiran. Hari ini, saudara, ada banyak situasi kondisi yang sedang saudara alami yang mungkin sangat beralasan jika saudara hidup dalam kekhawatiran. Mungkin saudara saat ini sedang berkekurangan, sehingga keadaan situasi yang saudara alami itu, kekurangan yang saudara alami itu menjadi alasan yang sangat mendasar untuk saudara hidup dalam kekhawatiran. Mungkin saat ini ada masalah, ada persoalan dan sebagainya yang sedang saudara hadapi yang menjadi alasan dasar dalam hidup saudara untuk hidup dalam kekhawatiran. Tetapi sekali lagi, hari ini kita akan belajar, saudara. Hari ini biarlah melalui renungan malam hari ini saudara benar-benar bebas dari kekhawatiran. Kita akan melihat bersama, saudara, apa alasan sehingga kita tidak perlu khawatir. Di mana di ayat 22 firman Allah menegaskan, Yesus menegaskan supaya murid-muridnya jangan khawatir. Kenapa? Apa alasannya saya dan saudara tidak perlu khawatir? Di ayat 24 ditegaskan, saudara, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Saudara, Yesus menegaskan bahwa umat-umatnya, saya dan saudara,
tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena Dia memelihara. Allah kita adalah Allah yang memelihara hidup kita, umat-umatnya. Dia berkata, perhatikanlah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak punya lumbung, untuk menyimpan barang-barang, untuk menyimpan persiapannya, tetapi dia dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kamu yang jauh melebihi burung-burung itu, kamu pun pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Dan dikatakan saudara bahwa burung-burung itu tidak menabur, tidak menuai, dan tidak punya gudang dan lumbung untuk menyimpan. Sedangkan kamu masih bisa menabur, masih bisa menuai, masih bisa mempersiapkan sesuatu untuk hari esok. Itu sebabnya kamu tidak perlu khawatir kalau burung di udara pun yang tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan, tidak punya manajemen, tetapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kamu. Itu sebabnya saudara, janganlah khawatir. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang memelihara kehidupan kita. Ketika melihat firman Tuhan ini saudara, saya sering melihat ada burung gereja yang karena seringkali membuat sarang di gereja, saya sering membersihkannya, dan mereka ramai saudara. Ketika saya melihat burung-burung gereja itu, saya teringat firman Tuhan bahwa Allah itu memelihara. Karena burung-burung yang tidak menabur, tidak menuai, tidak punya manajemen untuk mempersiapkan hari esok pun mereka dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kami yang masih bisa menabur, masih bisa menuai, masih bisa mengatur semuanya untuk hari esok. Hari ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, jangan khawatir karena Allah memelihara saudara. Lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Menaburlah, kerjakanlah yang terbaik, taburlah yang terbaik. Lakukan yang terbaik dalam hidup kita, persiapkan yang terbaik dalam hidup kita. Dan selebihnya Tuhanlah yang akan melakukan bagiannya. Karena ketika kita melakukan yang terbaik, ketika kita menabur, Tuhan sendiri akan bertindak memelihara. Kalau burung-burung itu pun dia pelihara, apalagi kita yang menabur, kita pasti akan menuai apa yang kita tabur. Saudara, saya punya pengalaman yang begitu unik. Saya mengingat sekitar 20 tahun yang lalu, saya pergi menginjil ke rumah-rumah di daerah tempat saya merintis gereja. Saya masuki rumah-rumah, saya menginjil. Saya masuki rumah-rumah, saya menginjil di sana. Saya beritakan berita keselamatan bagi mereka. Lalu kemudian satu kali saya masuk ke rumah seorang ibu. Dan ibu ini sudah tinggal sendiri. Dan pada saat saya datang ke rumahnya waktu itu, dia baru saja keluar dari rumah sakit karena anaknya sakit. Dan dia pulang ke rumah, ada hutang yang masih ditinggalkan di rumah sakit. Jadi dia ceritakan keadaan anaknya yang sakit, dia ceritakan hutangnya di rumah sakit. Mendengar itu saudara, saya teringat di dompet saya ada uang. Dan kemudian uang itu adalah uang makan saya, yang saya siapkan untuk makan saya beberapa waktu ke depan. Ketika saya dengar ibu ini punya hutang di rumah sakit, akhirnya saya mengambil uang itu dan saya beri kepada bibi itu. Dan saya berkata, "Bi, ini lunaskan hutang bibi di rumah sakit." Pada waktu itu saudara, sangat berat saya melakukan itu. Sangat susah. Kenapa? Karena itu untuk uang makan saya. Tetapi ada satu gerakan dari Tuhan, dari Roh Kudus, untuk saya melakukan dan memberi kepada bibi ini. Lalu kemudian saya beri dan akhirnya saya pulang. Lalu akhirnya saudara, singkat cerita yang saya alami adalah seperti yang sudah saya saksikan di video-video sebelumnya, bahwa pada akhirnya ada seorang jemaat yang diberkati oleh Tuhan dalam kehidupannya, mengalami campur tangan Tuhan dalam kehidupannya.
mengalami kebebasan dari kuasa gelap, mengalami berkat Tuhan dalam hidupnya. Akhirnya, tanpa saya pernah bercerita apapun tentang kehidupan saya, akhirnya jemaat ini, saudara, setiap pagi menaruh nasi di jendela yang di rumah yang saya kontrak. Asal setiap pagi saya lihat ke jendela, sudah terletak nasi dan lauknya di sana yang cukup untuk makan pagi dan siang. Kemudian malam-malam, sebelum jam makan malam, sudah terletak lagi di sana nasi dan lauknya. Itulah yang terus terjadi, saudara. Pagi malam, jemaat ini terus setia menaruh nasi di sana. Waktu itu saya masih lajang. Dan akhirnya, saudara, itu terjadi bukan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Tapi itu terjadi sekitar 3-4 tahun. Betapa dahsyat pemeliharaan Tuhan yang kualami. Ketika aku belajar menabur, apa yang seharusnya ku makan, aku menabur, aku tabur itu. Akhirnya aku melihat Tuhan memelihara, Tuhan memberkati. Saudara, Allah kita adalah Allah yang memelihara. Kalau burung-burung di udara pun yang tanpa menabur dia pelihara, apalagi saya dan saudara yang masih bisa menabur, dia akan memberkati apa yang kita tabur. Dan kita akan menuai apa yang kita tabur. Dan kita akan melihat dan menyaksikan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan khawatir. Karena saya dan saudara yang lebih berharga dari burung-burung di udara pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Lalu kemudian yang kedua, alasan sehingga saya dan saudara tidak perlu hidup dikuasai oleh kekhawatiran ada di ayat yang ke-25. Tuhan memberi alasan begini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi jika kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Firman Allah menegaskan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya apa, saudara? Firman Allah menegaskan bahwa kamu tidak akan menambah apa-apa melalui kekhawatiran. Tidak akan ada sesuatu yang bertambah melalui kekhawatiran. Saudara, kalau kekhawatiran bisa menambah sesuatu, mari kita semua belajar khawatir. Kalau hari ini saat kita khawatir dan khawatir sekali, setiap kali kita khawatir tambah 1 goni beras. Kita garuk-garuk kepala sambil menunjukkan begitu khawatirnya kita dengan situasi yang ada, lalu kemudian tambah lauk-lauknya. Kita khawatir lagi, tambah 1 goni beras lagi misalnya. Mari kita belajar khawatir. Kalau memang kekhawatiran itu bisa menambah sesuatu. Tetapi pada kenyataannya kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Yang berkurang banyak. Karena ketika kita hidup dalam kekhawatiran, maka kesehatan kita akan terganggu, saudara. Kesehatan kita akan menurun dan berkurang. Ketika kita hidup dalam kekhawatiran, dikuasai oleh kekhawatiran, maka semangat kita pun akan menurun. Untuk bekerja, untuk berjuang, untuk menabur pun, kita tidak akan semangat jika hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran. Jika kita hidup dalam kekhawatiran, maka kita tidak akan mungkin jadi kreatif, saudara. Inovasi kita akan menurun, inovasi kita akan hilang sama sekali jika kita hidup dalam kekhawatiran. Sekali lagi, kekhawatiran tidak menambah apa-apa, tapi kekhawatiran akan mengurangi banyak hal. Saudara, belakangan ini dengan situasi dan kondisi yang ada begitu banyak orang yang diserang oleh asam lambung, penyakit asam lambung. Dan menurut medis, asam lambung itu disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah pikiran, yang kedua adalah makanan,
Tapi dari yang kedua ini, makanan dan pikiran, faktor paling utama adalah pikiran. Kenapa belakangan ini begitu banyak orang yang terkena penyakit asam lambung, saudara? Karena beban pikiran berat. Oleh karena situasi yang ada begitu mengkhawatirkan, akhirnya begitu banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran, dikuasai oleh kekhawatiran yang berdampak bagi kesehatannya. Kekhawatiran tidak menambah apa-apa, tetapi kekhawatiran akan mengurangi banyak hal. Hari ini, saudara, mari kita belajar bebas dari kekhawatiran. Saya punya pengalaman yang banyak tentang kekhawatiran, saudara, sebagai hamba Tuhan. Seringkali masalah yang kualami itu menjadi beban pikiranku. Terlebih lagi sebagai hamba Tuhan, gembala jemaat, masalah-masalah yang dialami oleh jemaat, kondisi-kondisi yang ada, itu juga membebani, sehingga terkadang masalah itu menjadi sangat rumit. Karena masalahku juga ada, masalah-masalah jemaat juga menjadi masalahku, menjadi beban pikiranku. Itu sebabnya, saudara, dulunya saya seringkali mengalami susah tidur. Kenapa? Karena beban pikiran. Asal sudah ada masalah di tengah gereja, masalah di tengah jemaat, itu menjadi beban pikiran. Dan itu membuat saya susah tidur. Tetapi kemudian aku belajar, saudara. Kalau aku punya masalah, kalau gereja atau jemaat ada masalah di sana, bagianku adalah aku kerjakan yang terbaik, aku beri solusi yang terbaik, aku bertindak, dan selebihnya aku akan serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tidak perlu aku dibebani oleh beban pikiran, sehingga aku susah tidur, dan akhirnya akan menimbulkan masalah yang lain. Yang harus aku lakukan adalah serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan aku beri solusi yang terbaik. Aku cari solusi, aku kerjakan sesuatu, dan selebihnya serahkan kepada Tuhan. Dan ketika aku mulai belajar demikian, saudara, aku tidak pernah lagi terganggu oleh karena masalah. Tidurku tidak pernah lagi diganggu oleh karena masalah. Karena aku sadar, kekhawatiran, pikiran yang berat, pikiran yang terganggu, tidak akan menambah apa-apa. Tidak akan menambah apa-apa. Itu sebabnya aku belajar untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ada banyak hal yang menjadi alasan untuk hidup dalam kekhawatiran, tetapi semuanya itu aku serahkan kepada Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan saudara saat ini, adakah sesuatu yang begitu mengkhawatirkan saudara? Dan kemungkinan saat ini ada saudara yang begitu dikuasai oleh kekhawatiran. Hidup saudara dibebani oleh kekhawatiran. Saudara khawatir akan keluarga saudara, saudara khawatir akan bisnis saudara, saudara khawatir akan anak-anak saudara, keluarga saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, mungkin alasan saudara untuk khawatir itu sangat masuk akal. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, adakah sesuatu yang tambah jika kita hidup dalam kekhawatiran? Tidak ada. Yang berkurang banyak. Itu sebabnya, saudara, jangan pernah mau dikuasai oleh kekhawatiran. Kekhawatiran itu akan hanya merugikan saudara, hanya akan menurunkan kualitas kehidupan saudara. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan jalani hari-hari saudara bersama dengan Tuhan. Tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Lalu kemudian, saudara, yang ketiga, alasan ketiga sehingga kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, ayat 30. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Perkara-perkara dunia, kebutuhan makan minum, kebutuhan pakaian, dan sebagainya dan sebagainya, yang menjadi alasan kekhawatiran dalam perikop ini tadinya, saudara. Tetapi di ayat 30 Tuhan berkata bahwa semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Alasan ketiga kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, saudara, adalah karena Bapa tahu. Lebih daripada kita tahu akan kehidupan kita, Bapa tahu segala sesuatu. Dan kalau Dia tahu akan kehidupan kita, saudara,
Yakin dan percayalah bahwa Dia akan mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Adakah saudara sebagai bapak atau sebagai seorang bapak, lalu kemudian saudara tahu bahwa ada anak-anak saudara yang memiliki kebutuhan yang sangat mendasar, yang sangat mendesak, yang sangat penting? Apakah saudara akan tinggal diam? Saya pikir tidak. Saudara tidak akan mau tinggal diam, dan saudara tidak akan sanggup tinggal diam. Dan firman Allah ini menegaskan bahwa akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Jika Bapa tahu, mungkinkah Dia akan diam melihat segala sesuatu yang kita butuhkan, melihat segala sesuatu yang kita perlukan di dalam kehidupan kita, saudara? Bapa di sorga tidak akan tinggal diam. Dia tahu segala sesuatu dan Dia akan bertindak. Dia akan mengerjakan yang terbaik. Dia akan memberi yang terbaik, menganugerahkan yang terbaik. Dia tahu segala sesuatu lebih daripada kita tahu akan kehidupan kita. Saudara, Tuhan lebih tahu kehidupan saudara daripada saudara sendiri tahu. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir karena Bapa di sorga tahu segala sesuatu dan Dia pasti akan bertindak. Dia tidak akan tinggal diam. Saat ini apapun yang saudara alami, Allah kita tahu. Seberat apapun kondisi yang sedang saudara alami, seberat apapun situasi yang sedang membebani kehidupan saudara, hari ini firman Allah menegaskan bahwa saudara tidak perlu khawatir sekalipun ada begitu banyak persoalan, masalah, tekanan yang sedang saudara alami. Jangan hidup dalam kekhawatiran, saudara. Kenapa? Karena Bapa di sorga tahu segala sesuatu dan Dia tahu apa yang saudara butuhkan dalam kehidupan saudara. Tuhan kita tahu apa yang menjadi bagian kita, saudara. Ayat yang ke-31, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Yang menjadi bagian kita, saudara, adalah carilah kerajaan Allah. Karena ketika kita hidup mencari kerajaan Allah, maka bukan hanya kita akan diberi, saudara, tetapi firman-Nya ini menegaskan bahwa semuanya itu akan ditambahkan. Dia tidak hanya akan memberi, tetapi Dia akan menambahkan semuanya itu dalam kehidupan kita ketika kita belajar untuk mencari kerajaannya terlebih dahulu, mencari Dia, mencari kebenarannya di dalam kehidupan kita. Jadi yang menjadi bagian kita, saudara, carilah dahulu kerajaan Allah, utamakanlah Tuhan, utamakan Tuhan, maka Dia akan menyatakan kuasa-Nya untuk memelihara kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah khawatir. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, janganlah khawatir. Dan bagi saudara juga firman Tuhan ini datang kepada saudara, janganlah hidup dalam kekhawatiran. Apapun kondisi hidup saudara, jangan pernah hidup dalam kekhawatiran. Kenapa, saudara? Kita sudah belajar ada 3 alasan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Yang pertama, Allah memelihara kita lebih daripada memelihara burung-burung di udara. Kalau burung-burung di udara yang tidak menabur pun dipelihara oleh Tuhan, apalagi saya dan saudara yang jauh lebih berharga daripada burung-burung di udara. Jadi alasan pertama kita tidak perlu khawatir apapun keadaan situasi hidup kita, saudara. Ingat, Allah memelihara kita. Itu alasan pertama. Dan yang kedua, alasan kedua sehingga kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Kekhawatiran hanya akan mengurangi kesehatan kita, mengurangi banyak hal dalam hidup kita. Itu sebabnya janganlah khawatir, karena kekhawatiran tidak pernah bisa menambah apa-apa. Dan kemudian yang ketiga, jangan khawatir,
Karena semuanya itu tadi yang kita bicarakan dicari oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu membutuhkannya. Wow, saudara, kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran karena Allah memelihara. Kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Dan kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, saudara, karena Tuhan tahu segala sesuatu yang kita perlukan dan yang kita butuhkan. Jangan khawatir, jalani hidup bersama dengan Tuhan, cari kebenarannya, cari kerajaannya, utamakan Dia, hauslah akan Tuhan, maka dengan demikian saudara akan mengalami Allah memelihara saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara untuk saudara bebas dari kekhawatiran dan raih janji pemeliharaan dari Tuhan. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari kita tunduk kepala, mari kita renungkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Firman-Mu yang telah mengajar kami supaya kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran, supaya kami tidak hidup dalam kekhawatiran. Hari ini kami mau bebas dari kekhawatiran ya Tuhan, karena firman-Mu menjamin kami kalau burung di udara pun Engkau pelihara, kami pun Engkau pelihara ya Tuhan. Kami percaya akan pemeliharaan-Mu, dan kami juga tidak akan mau dikuasai oleh kekhawatiran karena kami tahu kekhawatiran tidak menambah apa-apa dalam hidup kami. Dan kami pun tidak akan mau dikuasai oleh kekhawatiran karena Bapa di sorga tahu segala sesuatu yang kami pergumulkan dalam hidup kami. Kami tinggal serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu, kami terapkan firman-Mu untuk kami bebas dari kekhawatiran. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya malam hari ini kita akan berdoa bersama. Kita akan datang kepada Tuhan, saya akan mendukung saudara di dalam segala permohonan doa saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan saudara. Dia Allah yang peduli. Dia tahu segala pergumulan saudara. Dia Allah yang sanggup menolong saudara. Dia mengasihi saudara dan rindu menyatakan mujizat-mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Kasih-Nya nyata dalam hidup saudara. Dia mengasihi saudara, itu sebabnya saat ini datanglah kepada Dia dengan penuh penyerahan, dengan permohonan. Percaya saudara, Tuhan mengasihi saudara dan Dia sanggup menolong saudara dalam segala pergumulan saudara. Saya akan mendukung saudara dalam doa. Mari saudara, terlebih dahulu saudara naikkan permohonan saudara. Segala sesuatu, segala beban, penyakit, persoalan, mari mulai utarakan di hadapan Tuhan. Dia siap mendengar saudara dan menjawab saudara. Mari naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu menaikkan permohonan-permohonan mereka di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi setiap anak-anak-Mu saat ini, dan Engkau yang mengerti segala pergumulan mereka Tuhan. Dengarkan seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dengarkan permohonan-permohonan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Engkau yang mengasihi mereka Tuhan. Dalam nama Yesus Engkau sanggup campur tangan. Engkau sanggup melakukan mujizat-Mu. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terus berseru kepada Tuhan saudara dengan segenap hatimu. Allah peduli bagimu, Allah mengasihi engkau,
Allah sanggup menolong engkau. Siapapun saudara, Tuhan mengasihimu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jamah setiap anak-anakmu saat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau Allah yang mempedulikan kami. Engkau Allah yang menjawab segala pergumulan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, terlebih dahulu saya rindu berdoa kepada setiap saudara yang saat ini ada dalam keadaan sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam firman-Nya, Dia menyembuhkan yang sakit. Orang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Maka saat ini siapapun saudara, Allah juga rindu menyatakan mujizat-Nya untuk menyembuhkan saudara. Itu sebabnya saudara, mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Percaya Yesus Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Dia peduli dan Dia mau menyembuhkan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya mau menopang saudara di dalam doa. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan tangisan. Rindukan Dia menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu. Engkau memandang setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan sakit saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, saat ini mereka menumpangkan tangan atas penyakit mereka. Hamba-Mu pun mengarahkan tangan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu terulur menjamah tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang berkuasa menyembuhkan anak-anak-Mu. Hamba berdoa saat ini, turunlah kiranya kuasa Allah menjamah dan menyembuhkan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka. Kami tolak segala penyakit di dalam nama Yesus. Apapun bentuk penyakit mereka kami tolak dalam nama Yesus. Kalau ada campur tangan kuasa-kuasa kegelapan, kami tolak dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Bapa yang baik, Engkau rela mati di kayu salib. Engkau rela menderita di kayu salib untuk menanggung segala penyakit anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya setiap penyakit Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Itu sebabnya jika ada anak-anak-Mu saat ini Tuhan yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, kami berdoa, kami percaya Engkau perbaiki sel-sel tubuh anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau cabut segala sel-sel kanker yang sedang berkembang di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengidap penyakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jamah sembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu. Angkat segala penyakit kanker dari dalam tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, begitu banyak anak-anak-Mu juga yang mengidap penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang ada dalam penyakit asam lambung Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah pencernaan mereka dalam nama Yesus. Normalkan pencernaan mereka dalam nama Yesus. Pulihkan dan sembuhkan Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa. Sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit asam lambung. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menjamah dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit asam lambung di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit jantung,
Bapa di sorga, Kau jamah organ jantungnya Bapa. Sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang sedang sakit jantung dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit ginjal, dalam nama Yesus sembuhkan juga anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit ginjal, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Percaya saudara bahwa saat ini kuasa Tuhan sedang bekerja menyembuhkan saudara. Apapun yang menjadi penyakit saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Imani dan percaya bahwa Tuhan menyembuhkan saudara. Mujizat Tuhan sedang terjadi dalam hidup saudara. Saudaraku, kalau saat ini saudara mengalami kuasa Tuhan, Tuhan menyembuhkan saudara, Tuhan menjamah tubuh saudara, saudara merasakan dan mengalami kesembuhan, saksikan itu kepada orang lain saudara, supaya orang-orang lain juga melihat bahwa dahsyat Allah yang kita sembah. Saksikan dan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar di bawah video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan atas lawatan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Kami percaya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang berbeban berat oleh karena masalah, persoalan kehidupan, apapun yang menjadi masalah persoalan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup mengangkat segala beban, masalah dan persoalan hidup saudara. Mari datang kepada Dia. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang hidup mereka sedang ditindih oleh masalah dan persoalan hidup. Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi masalah mereka, Tuhan menolong. Engkau Allah yang mengerti lebih daripada kami mengerti. Engkau Allah yang sanggup memberikan jalan keluar bagi segala masalah dan persoalan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Jika ada mereka yang saat ini mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan, Engkau Allah yang menolong keluarga mereka. Dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam masalah keluarga mereka. Pulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu. Pulihkan keluarga anak-anak-Mu. Berkati suami istri, berkati orang tua dan anak. Pulihkan hubungan suami istri, pulihkan hubungan orang tua dan anak. Biarkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai dan sejahtera ya Tuhan. Berkati keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami masalah ekonomi ya Tuhan, di dalam kondisi pandemi seperti ini, begitu banyak orang-orang yang terdampak dalam bidang ekonomi mereka. Dan mungkin saat ini ada anak-anak-Mu juga yang sedang kesulitan ekonomi. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu Tuhan yang sedang ada dalam kesulitan ekonomi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kesulitan ekonomi. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, bukakan pintu-pintu berkat bagi anak-anak-Mu. Tuhan tolong, Tuhan tolong, berikan hikmat bagi mereka, supaya mereka melakukan hal-hal yang akan membuka pintu bagi berkat-berkat-Mu tercurah bagi mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kalau mungkin mereka ya Tuhan punya bisnis, punya usaha, dan usaha bisnis mereka sedang bermasalah saat ini, dalam nama Yesus Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam bisnis dan usaha mereka. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar. Tolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus.
Berikan jalan keluar ya Tuhan, pulihkan bisnis mereka, pulihkan usaha mereka di dalam nama Yesus. Berikan jalan keluar sehingga bisnis dan usaha mereka bisa dipulihkan, bisa semakin maju, bisa semakin berkembang, sehingga mereka bisa memberkati banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, apapun yang menjadi masalah anak-anak-Mu, Engkau yang lebih tahu ya Tuhan, dan Engkau Allah yang sanggup. Engkau sanggup memberikan jalan keluar. Engkau sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, angkat segala beban persoalan mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami duka. Hati mereka terluka. Apapun yang menyebabkan mereka berduka Tuhan, Engkau Allah yang menolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong mereka saat mereka berduka. Engkau yang menjadi sahabat bagi anak-anak-Mu. Engkau yang menjadi penolong bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati yang berduka, Tuhan hiburkan hati yang berduka, Tuhan pulihkan hati anak-anak-Mu yang sedang berduka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Nyatakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu, pulihkan hati yang berduka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini, kalau mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kelemahan, apapun yang menjadi penyebab kelemahan mereka, apakah itu masalah, apakah itu penyakit, apakah itu persoalan, Tuhan, Engkau kiranya menguatkan anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu Bapa, kuatkan mereka dalam segala kelemahan mereka. Tuhan tolong mereka. Engkau Allah yang sanggup menguatkan anak-anak-Mu yang lemah. Engkau Allah yang berkuasa menguatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuatkan hati yang lemah. Pulihkan, teguhkan, kuatkan hati anak-anak-Mu yang sedang lemah saat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang saat ini rindu pekerjaan. Tuhan tolong. Mungkin kondisi yang ada saat ini membuat anak-anak-Mu ter-PHK. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Engkau yang menolong mereka sehingga mereka punya pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan kerja. Tuhan campur tangan. Kalau Engkau yang menolong, kalau Engkau yang melakukan mujizat, maka pintu akan terbuka, berkat akan tercurah bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan yang menolong setiap anak-anak-Mu. Tuhan lakukan mujizat bagi anak-anak-Mu. Engkau dengarkan seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudaraku, kalau saat ini ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan saudara yang belum disebutkan, mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu atas segala pergumulan, masalah, persoalan, kerinduan yang sedang mereka naikkan, yang sedang mereka panjatkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu masalah dan persoalan yang sedang kami hadapi. Dan Engkau Allah yang sanggup memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan yang mereka hadapi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara,
kalau saudara mengalami pertolongan Tuhan saat kita berdoa bersama, baik di dalam video ini maupun di video-video sebelumnya. Saudara mengalami mujizat Tuhan, saudara mengalami campur tangan Tuhan, saudara mengalami berkat Tuhan, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diteguhkan melalui kesaksian saudara. Dalam nama Yesus Tuhan kiranya yang terus memberkati saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita gunakan kesempatan ini berdoa syafaat bersama. Mari kita berdoa bagi bangsa ini, bagi pemerintahan kita. Kita doakan semuanya di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu hati saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Kami berdoa khusus bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Kami rindu pemulihan Tuhan terjadi di bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah dan pulihkan bangsa kami, bawa bangsa kami menjadi lebih baik. Biarlah bangsa kami semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin bertumbuh dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami rindu ke depan bangsa ini menjadi bangsa yang diperhitungkan di dunia ini, menjadi bangsa yang maju lebih daripada semua bangsa yang lain. Kami percaya oleh pertolongan Tuhan itu akan terjadi. Itu sebabnya pulihkan bangsa ini, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami dalam nama Yesus. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, sehingga keadaan ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh ya Tuhan. Tolong bangsa kami Bapa, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biar dalam kondisi seperti ini pun Tuhan tetap tolong bangsa kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami tetap bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Kalau seringkali ada pihak-pihak yang berusaha untuk merongrong keamanan bangsa kami berdoa, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau yang menolong ya Bapa, Engkau yang menolong. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin keamanan bangsa kami tercinta, sehingga kami umat-umat-Mu dapat hidup dengan tentram dan damai di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami berdoa buat keadaan politik di bangsa kami. Bapa yang baik, ke depan biarlah bangsa kami semakin dewasa, masyarakat di bangsa kami semakin dewasa ya Tuhan, dalam berpolitik semakin dewasa, sehingga hubungan kami, ketentraman kami, kedamaian kami tidak terusik oleh karena keadaan politik di bangsa ini. Dalam nama Yesus, jamah keadaan politik bangsa kami, biar semuanya semakin tentram dan semakin damai. Kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Firman-Mu yang berkata, berdoalah buat kesejahteraan kota tempat di mana Engkau aku buang. Saat ini kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Engkau yang mengerjakan kesejahteraan, kedamaian terjadi bagi bangsa kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, damailah bangsa kami, tentramlah bangsa kami, sentosalah Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami tercinta ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Seringkali begitu banyak usaha-usaha untuk menjatuhkan presiden kami. Tapi kami berdoa Tuhan yang menolong Bapak Jokowi ya Tuhan. Tuhan yang menjagai dia, Tuhan yang melindungi dia, Tuhan yang memberkati dia dalam memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik. Tuhan yang menolong Bapak Jokowi dalam memimpin bangsa ini, supaya bangsa ini semakin baik dan semakin baik. Berkati ya Tuhan kesehatannya,
Berikan hikmat bagi dia. Tuhan tolong jagai, lindungi dia. Keluarganya Tuhan tolong jagai, berkati. Bahkan kami berdoa Bapak Wakil Presiden Tuhan juga memberkati dalam menolong Bapak Jokowi membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Kami berdoa buat para menteri, biar semuanya Tuhan memberkati, Tuhan pakai semuanya membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Tuhan tolong para menteri ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi wakil-wakil rakyat, biar mereka ada di gedung DPR sana untuk membela kepentingan rakyat, bukan kepentingan diri mereka sendiri ya Tuhan. Tuhan tolong wakil-wakil rakyat supaya mereka berjuang untuk kemajuan Indonesia dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa buat semua para pemimpin-pemimpin di bangsa kami ini, pemimpin daerah, pemimpin wilayah, sampai di dalam pemimpin jajaran terendah, dalam nama Yesus. Semuanya Tuhan yang bertanggung jawab memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, Tuhan campur tangan. Pemimpin provinsi, Tuhan campur tangan, menolong mereka membawa provinsi yang mereka pimpin menjadi lebih baik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Para pemimpin kecamatan, para pemimpin desa, semuanya Tuhan tolong mereka untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Kami berdoa buat masa depan bangsa kami, supaya ke depan semuanya menjadi lebih baik. Kesatuan bangsa kami semuanya menjadi lebih baik. Pemulihan bangsa kami menjadi lebih baik ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan kami berdoa khususnya buat keselamatan bangsa ini, jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini. Firman-Mu menegaskan bahwa hanya Yesus juru selamat, hanya Yesus jalan keselamatan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa buat setiap jiwa di bangsa ini, selamatkan ya Tuhan. Perkenalkan diri-Mu Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat bagi jiwa-jiwa ya Tuhan. Mereka binasa tanpa keselamatan daripada-Mu. Mereka binasa tanpa terang daripada-Mu, karena hanya Engkau jalan keselamatan. Itu sebabnya tolong mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini. Kami berdoa bagi gereja-Mu di bangsa ini. Pakai gereja-Mu di bangsa ini dalam organisasi apapun yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tolong dan pakai semuanya menjadi alat-Mu untuk membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi datang kepada Tuhan. Pakai semua organisasi-organisasi gereja untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, untuk menuai jiwa-jiwa ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jamah hamba-hamba-Mu, pakai hamba-hamba-Mu, urapi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Pakai mereka untuk memimpin gereja-Mu, pakai mereka untuk menginjil, untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan berkati semuanya Bapa. Saat ini kami juga teringat akan keluarga-keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, semua keluarga-keluarga kami, dimanapun mereka berada. Tuhan jamah, jagai, lindungi, sertai, berkati mereka, dan selamatkan semua keluarga kami. Dan khususnya kami berdoa buat keluarga inti kami, suami, istri, anak-anak, berkati semuanya, takut akan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, lawatan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Kami telah menaikkan doa dan seruan kami bersama. Dan kami sungguh-sungguh percaya saat ini Tuhan mendengar doa kami. Dengan iman kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya jawaban-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya kuasa-Mu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami sungguh-sungguh percaya Yesus menjawab doa kami. Dalam nama Yesus, saudara, mari imani setiap doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan.
Imani bahwa Allah sanggup menjawab doa kita, dan Allah pasti menjawab doa-doa seruan kita. Apapun yang menjadi pergumulan saudara yang telah saudara naikkan kepada Tuhan, percayalah Tuhan telah menjawab saudara. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Engkau Allah yang peduli, dan Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa kami. Kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pembela kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, tentunya malam hari ini Tuhan telah memberkati setiap saudara melalui renungan firman Tuhan dan melalui doa di dalam video ini saudara. Dan saya percaya saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.